Mengapa seseorang berhenti belajar? Sesungguhnya bukan karena malas belajar, tetapi tidak memahami makna yang dalam tentang belajar. Orang seringkali mengidentikan belajar dalam arti yang sempit, yaitu peraihan gelar akademik. Belajar seringkali dimaknai hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah, tanda kelulusan dari sebuah sekolah. Dan belajar itu juga lalu diidentikan menjadi sebagai cara untuk menaikkan prestise diri, lebih terhormat dengan gelar yang tinggi, dan lalu dengan gelar yang tinggi itu tentu saja akan menambah penghasilan yang tinggi ketika seseorang melamar kerja atau ingin mendapatkan satu kenaikan pangkat di dalam pekerjaannya. Dan berarti itu berdampak kepada penghasilan yang bertambah. Sedemikian jauh makna belajar yang disempitkan begitu rupa membuat akhirnya orang menjadi berhenti belajar. Setiap kita manusia yang terlahir di dunia ini sebenarnya manusia pembelajar. Kita dikaruniai nalar, akal budi untuk supaya kita bisa belajar. Tetapi belajar bukan semata perkara formalitas dari sebuah lembaga pendidikan. Tetapi belajar itu sesungguhnya seumur hidup. Dari siapapun dan apapun kita bisa belajar segala sesuatunya. Asal memang kita menjadi pribadi-pribadi yang mau belajar, siap diajar, dan juga menjadi pribadi yang terpelajar dalam arti tidak pernah mau berhenti untuk belajar. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita lagi hari ini dari beberapa ayat firman Tuhan yang menekankan betapa pentingnya membangun kebiasaan belajar dari segala sesuatu. Pertama dari Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Lalu di dalam ayat yang kedua yaitu Matius 11 ayat yang ke-29, Yesus berkata, "Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Lalu bagian ketiga dari satu ayat lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, ini bicara tentang Yesus sebagai imam besar. Dan sekalipun Yesus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. 3 bagian Sabda Tuhan yang dibacakan semua memuat satu kata, yaitu belajar. Di dalam Mazmur 119 yang berbicara panjang lebar tentang Sabda Tuhan, maka di situ pemazmur mengakui bahwa bila ia tertindas, maka itu baik supaya ia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Perhatikan, dari penindasan kita sesungguhnya bisa belajar. Lewat tekanan hidup yang berat, kita justru dipaksa untuk belajar. Lewat kegagalan dan peristiwa serta musibah yang buruk menimpa, kita sebenarnya diajak untuk belajar. Dan ini berarti belajar bukan sekedar di bangku sekolah, bukan sekedar untuk gelar pendidikan, tetapi belajar juga dari sekolah kehidupan kita, lewat keberhasilan maupun kegagalan, lewat kebaikan ataupun keburukan, lewat kemenangan ataupun kekalahan. Dan berbagai macam hal sesungguhnya kita bisa pelajari dari segala sesuatu. Dan lebih ditekankan lagi ketika Yesus juga menghibur orang-orang yang sedang tertekan hidupnya, yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus malah mengajak mereka untuk memikul kuk yang
Tuhan pasang dan belajar daripada Tuhan. Kuk adalah sebuah alat yang dikenakan di atas binatang, lembu atau kerbau supaya binatang itu mudah membajak tanah. Dan kuk yang dikenakan itu memang ditaruh di pundak dari kedua binatang itu. Disatukan begitu rupa sehingga ketika mereka berjalan dengan kuk itu, beban mereka menjadi ringan. Dan ini diimbuhkan oleh Tuhan Yesus dengan penjelasan, "Belajarlah daripadaku." Seolah Tuhan ingin mengajarkan dan mengatakan bahwa belajarlah bersamaku. Ayo pikul kuk bersama-sama dengan aku dan bebanmu jadi ringan. Tuhan mau di dalam ayat ini bukan sekedar belajar dari hidupnya sebagai teladan hidup yang mulia, tetapi lewat belajar padaku, Tuhan Yesus sebenarnya mengundang juga dengan kata lain, belajarlah bersamaku. Aku akan mengajarkan banyak hal lewat segala hal yang terjadi di dalam hidupmu. Termasuk juga ketika letih lesu dan beban berat menindih, aku akan beri kelegaan kepadamu asalkan engkau belajar kepadaku dan bersamaku. Belajar dari kelemah lembutan dan kerendahan hati Tuhan Yesus dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Ini janji Tuhan kita. Dan satu ayat lagi dari Ibrani pasal yang ke-5 tadi dibacakan, Yesus digambarkan sebagai imam besar yang justru lewat penderitaannya ia telah menjadi belajar dari apa yang dideritanya. Kita lihat bagaimana Yesus yang sebenarnya dia bukan rabi dalam sekolah formal pada zaman dia hidup waktu itu. Dia juga bukan sebagai seorang dosen dari sebuah universitas terkemuka pada zamannya itu. Dia juga bukan kepala sekolah para ahli Taurat yang ada pada waktu itu. Tetapi Yesus justru belajar dan mengajar di luar sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan formal itu, di pasar, di kehidupan sehari-hari manusia. Dia mengajar, dia belajar, dan dia membuat murid-murid menjadi pembelajar yang baik. Dan bahkan dikatakan dalam Ibrani, lewat penderitaannya pun dia telah belajar untuk supaya dia menjadi pokok keselamatan dan kemuliaan bagi banyak orang. Dengan kata lain, Yesus sendiri sebagai imam besar menjadi sebuah buku terbuka yang bisa kita pelajari. Dan bukan itu saja, sekali lagi dia mengundang kita untuk belajar tanpa henti bersama dengan dia. Lewat ketiga ayat firman Tuhan ini sesungguhnya kita mau menarik sebuah pesan yang penting bahwa selalu ada pelajaran di balik segala sesuatu. Penindasan, kegagalan atau keberhasilan, segala tekanan ataupun segala pencapaian, sukacita maupun duka cita, kita bisa belajar dari semuanya itu. Selalu ada pelajaran di balik segala sesuatu. Asalkan kita mau menemukan dan menarik pelajaran dari segala sesuatu itu. Kita bisa menarik pelajaran itu membutuhkan kerelaan dan kerendahan hati. Rela untuk menemukan bahwa di balik segala macam kegagalan kita mau rela menemukan Tuhan lagi ajarkan apa buat kita. Kita mau dengan rendah hati menyerah dan berserah kepada keputusan Tuhan yang memang mungkin kita sulit untuk terima dan pahami. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita berkurang pendapatan hari-hariannya. Dan lewat itu semua sesungguhnya Tuhan mau kita belajar. Bukan untuk mengetahui jalan keluar dari masalah kita, tetapi untuk menemukan Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. Karena itu belajarlah tanpa henti dari segala sesuatu. Karena melalui hidup kita, baik atau buruk, berhasil ataupun gagal, sesungguhnya Tuhan tidak pernah berhenti mengajarkan segala sesuatu untuk kita. Karena kita adalah murid-muridnya. Selamat jadi murid yang baik dan belajar dari segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin.